teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @pocongtobat yang berjudul Kuburan Gampit. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kuburan Gampit. Kuburan yang berada di sisi kanan dan kiri jalan dari warung goib dan semua entitas yang sering menampakkan wujudnya. Saat itu, ada satu tragedi yang terjadi yang cukup gempar di daerahku. Bukan tentang kuburan ini, namun ini adalah pemicuku menyambangi kuburan Gampit ini, yaitu bocornya pipa migas yang menyemburkan api yang sangat besar dan terjadi begitu lama di daerahku. Kala itu, musibah ini menjadi salah satu tempat pertontonan untuk warga sekitar karena saking penasaran dan dahsyatnya api yang menyambar. Bahkan, ketika malam pun langit di daerahku tetap terlihat terang karena besarnya api. Kala itu, umurku masih sekitar 10 atau 11 tahun. Aku, ibu, dan ayahku memutuskan untuk ikut melihat kebocoran gas tersebut menggunakan kendaraan tua ayah. Berangkat dari rumah, aku duduk di tengah dengan berlahan dan lampu yang kala itu belum seterang lampu motor-motor sekarang. Motor tuanya pun sudah tidak bisa melaju kencang. Perlahan namun pasti, pukul menunjukkan jam 8 malam. Pada Isya kami berangkat. Hanya terdorong rasa penasaran, kami pun nekat tanpa mempertimbangkan resiko di jalan. Perjalanan cukup panjang, sekitar 45 menit dari rumah. Perlahan kami mulai meninggalkan desa kami yang masih cukup ramai kala itu, memasuki jalur yang kanan kirinya persawahan. Aku berada di tengah, hanya dapat mendengarkan obrolan-obrolan ayah dan ibuku, entah apa yang waktu itu mereka bicarakan. Aku yang ada di tengah hanya dapat menoleh ke kanan dan ke kiri jalan yang penuh dengan persawahan. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang karena memang untuk di daerah pedesaan jam segitu tidak banyak kegiatan. Motor dengan lampunya yang warna oranye itu berjalan perlahan. "Dek, aku pengen buang air kecil dulu," ucap ayahku. "Iya, tapi jangan di sini, Thomas. Cari tempat yang pas. Mosok di sini? Tahan dulu, nanti di depan saja ya," jawab ibuku. Ayahku pun mulai menoleh-noleh ke kanan dan ke kiri mencari tempat yang pas untuk buang air kecil. "Mas, tadi kan ada warung di sana. Sudah, buang air kecil di sana saja." "Oh, iya dek. Ya sudah, kita balik dulu ya. Sudah tidak tahan ini," jawab ayahku. Dengan cekatan, ayahku pun memutar setirnya untuk putar balik ke arah warung yang telah terlewat beberapa ratus meter tadi. Tiba-tiba, ayahku berubah pikiran. "Jancuk," keluar dari mulutnya. Ibuku pun juga raut mukanya menjadi berubah. "Astagfirullah," ayat kursi keluar dari bibir ibuku. Entah apa yang mereka lihat. Hanya saja aku yang waktu itu tidak mengerti mencoba mencari tahu. "Bu, ada apa toh bu?" "Sudah, diam dulu," jawab singkat ibuku. Ayahku pun seolah-olah menarik gas berusaha motor tuanya dapat melaju lebih cepat. "Dek, kamu lihat kan tadi?" "Iya mas, sudah cepat cari tempat yang ramai." "Sial benar, aku tidak sadar apa yang barusan aku lewati, padahal aku orang sini." "Sudah mas, jangan berkata kasar dulu, padahal aku sudah mewanti-wanti, tetap kecolongan." "Aku juga tidak sadar mas,
Aku yang masih bingung apa yang dibicarakan oleh kedua orang tuaku. Sampai akhirnya kita kembali ke desa kami. Dan aku masih bingung kenapa kita balik lagi ke desa. Ibu dan ayah menuju rumah Simbah. Ayahku pun cerita kepada Simbah, "Mak, aku tadi lewat kuburan Gampit. Aku kan tadi kebelet pipis. Aku sama istriku melihat tadi itu ada warung dengan penerangan yang terang. Rame orang-orang duduk dan bercanda gurau seperti warung pada umumnya. Lah, aku kan mengira itu warung beneran. Soalnya rame sekali, banyak orang pada ngobrol sampai di luar. Aku lalu berhenti, numpang buang air kecil. Ini istriku juga lihat. Lah, pas aku putar balik, kok warungnya jadi kuburan. Aku baru sadar aku lewat kuburan Gampit. Iya, Mak. Saya juga lihat orang saya yang bilang ke Mas sudah pipis di warung tadi saja. Orang kita nyari tempat tidak ada. Tapi pas balik kok malah jadi kuburan. Dan saya lagi sadar itu tadi kita lewat kuburan Gampit." Lalu Simbahku berkata, "Ya sudah, kamu masih untung dan masih selamat. Di situ padahal banyak terjadi kecelakaan. Itu adikmu juga pernah dikerjain di kuburan itu. Waktu itu adikmu si Subeki narik becak dari pasar habis subuh dari pasar ke arah situ. Tapi ya karena Subeki bukan orang penakut, adikmu tetap ambil tarikan becak itu. Dan nenek-nenek yang naik minta anterin ke rumah. Bener, dianterin sampai rumahnya. Adikmu juga tidak sadar di situ kok ada rumah. Tapi pas turun dikasih bungkusan. Terus nenek itu berpesan, buka kalau sudah sampai rumah jangan nengok ke belakang. Karena adikmu penasaran, akhirnya dia nengoklah ke belakang. Dan tidak ada satupun orang di sana. Yang awalnya sebuah rumah, sekarang yang dilihat hanyalah hamparan kuburan yang sangat seram. Lalu adikmu pun mengayuh becaknya lebih cepat karena dia sadar bahwa sudah di tempat yang tidak tepat. Setelah kondisi sudah cukup rame, Subeki pun membuka bungkusan yang diberikan tadi. Dengan refleks, Subeki pun membuang bungkusan tersebut dan muntah sejadi-jadinya. Apa yang ia terima hanyalah kumpulan kotoran dan jeruan hewan yang baunya sungguh menyengat indera penciuman. Tidak hanya cerita itu, namun masih banyak yang sudah bertemu dengan makhluk-makhluk di kuburan Gampit tersebut. Dari setan kepala, setan yang berjalan tangannya, setan Gampit, sundel bolong, dan masih banyak lagi. Dan semua cerita-cerita seram itu diungkapkan oleh Simbah kala itu. Simbah masih duduk di balainya dan sambil terus bercerita tentang wingitnya kuburan Gampit, beberapa kali beliau mengunyah susurnya. Dulu, Mbah Sus, belakang rumah, juga pernah mengalaminya. Waktu itu beliau pulang dari sawah sambil menggotong kayu di punggungnya. Waktu itu mendekati maghrib. Namanya orang tua, sudah tidak takut sama hal-hal seperti itu. Belum lagi sering lewat sana dan sudah terbiasa. Tapi sore itu ada yang aneh. Kayu yang tidak terlalu berat dipikul di punggungnya tiba-tiba berat dan disertai bau tidak sedap. Mbah Sus masih berpikir, mungkin itu hanya kayu yang busuk. Tetapi sesampainya di rumah, diletakkan kayu itu di dekat pawon tungku memasak dan disambut istrinya yang membawakan air minum. Seketika, istrinya berteriak dan menjatuhkan minuman yang ada di tangannya. "Mbah, itu apa? Kok ikut-ikut pulang?" "Mbah, itu loh," sambil menunjuk sosok yang ada di atas tumpukan kayu. Mbah Sus masih belum sadar. Namun ketika diperhatikan ada sosok yang sangat mengagetkan Mbah Sus. "Astagfirullah, demit, hus, pulang,
pulang, seru Mbah Sus. Dilihat, sosok di atas tumpukan kayu. Demit dengan satu badan namun memiliki dua kepala yang berdempetan. Satu kepala yang mata satunya terlihat keluar, bercucuran darah. Tidak memiliki hidung dan mulut yang mencos. Satu kepala lagi memiliki bibir yang sobek dari ujung telinga ke ujung telinga lainnya. Mata yang hanya ada satu dan berada di tengah. Istri Mbah Sus hanya teriak-teriak histeris dan mulai menjauh. Namun Mbah Sus dengan keberaniannya menuju ke kandang sapinya untuk mengambil cambuk. Sambil terus mengarahkan cambuknya ke arah demit itu. "Ayo, pulang, pulang, sudah jangan ke sini, sudah pulang, kalau tidak pulang tak cambuk terus," keluar dari bibirnya. Sambil mengucapkan takbir, sembari terus mencambuk-cambuk ke arah tumpukan kayu. Tidak lama, kumandang azan berbunyi dan tidak lama dari azan itu, demit gancet itu pun menghilang. Mbah Sus memang dinilai orang yang berani. Bahkan seringkali Mbah Sus menginap di gubuk sawahnya yang cukup jauh dari rumah, hanya untuk merawat tanamannya. Bahkan banyak yang bilang di gubuk Mbah Sus pun ada penghuninya, sosok hitam pekat yang disebut dengan genderuwo. Itu salah satu entitas yang ada di kuburan Gancet, yaitu setan Gancet. Bahkan beberapa waktu lalu, aku mendapat berita bahwa telah terjadi kecelakaan di kuburan Gampit. Sebuah truk terguling. Ada kabar yang beredar bahwa supir truk harus banting setir dikarenakan melihat sosok kepala yang menggelinding di jalan. Melanjutkan cerita Simbah tentang entitas lain yang berada di kuburan Gampit. Kala itu, ada pemuda yang dari luar daerah hendak main ke kampungku. 2 orang boncengan dari luar desa main malam. Kalau orang tidak mengerti jalan di sini, pasti tidak tahu bahwa di situ ada kuburan Gampit. 2 orang itu menggunakan motor tidak sadar melewati kuburan Gampit. Tapi yang dilihat itu bukan kuburan. Mereka bilang saat itu kok mendengar suara bayi malam-malam. Dilihat cuma ada satu rumah dengan penerangan yang minim. Dalam benak mereka, wah, berani beneran ini orang tinggal di sini sendirian. Jelas, karena memang ia tidak melihat tetangga kanan dan kiri ada. Belum di sekitarnya hanya ada pematang sawah. Setelah lewat rumah itu, beberapa saat kemudian 2 pemuda ini mendengar suara bayi lagi. Dan dilihat di depan ada rumah yang sama. Mereka masih berpikir, karena di kampung memang model rumahnya hampir-hampir mirip dan mereka tetap berjalan. Orang sini banyak juga yang punya bayi. Tidak lama, mereka berjalan. Suara itu mulai terdengar lagi. Wah, ini sepertinya ada yang tidak beres, seru salah satu dari mereka. Iya, beneran, perasaanku tidak enak. Apa memang ini jalan yang tadi kita lewati dari tadi, jalan yang sama? Puter giling, pasti ini. Akhirnya, mereka penasaran dengan rumah yang selalu dilewati. Diparkirkan motor mereka dan mulai mengetuk pintu rumah itu. "Permisi, permisi," sembari mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama muncul sosok wanita yang tiba-tiba duduk di kursi depan rumahnya. "Ada apa, Thomas?" tanya wanita yang tiba-tiba ada di kursi itu. Anu mbak, saya kesasar," jawab salah satu pria itu dengan rasa takut. "Ya sudah, menginap di sini saja, sudah malam. Besok suamiku yang akan mengantar kalian," jawab wanita itu sambil mencoba mendiamkan bayinya yang terus menangis. "Tapi mbak, tidak merepotkan kan?" tanya pemuda yang di sana. "Tidak, masuk saja. Di dalam ada suamiku. Aku mau mengurus bayiku dulu ya,"
Tidak lama, muncul seorang pria dengan hanya menggunakan celana kolor dan dada terbuka. "Ada apa, Mas?" tanya laki-laki itu. "Ini, Pak, kami nyasar." "Oh, ya sudah, sini masuk, menginap di sini saja. Besok saya antar pulang, sekarang sudah malam," jawab laki-laki itu. Kemudian masuk ke arah dapur dan keluar lagi membawakan kudapan dan satu teko teh dan gelasnya. "Ayo, masuk," paksa laki-laki itu. Iya, Mas." Dua pemuda itu pun melangkah ke dalam dan mulai bercerita bagaimana ceritanya bisa nyasar dan disiapkan kamar untuk mereka beristirahat. Itu bayinya kok tidak diam-diam ya?" tanya salah satu dari pemuda. "Iya, mbaknya juga agak aneh." "Sudahlah, ayo kita cepat tidur biar segera cepat pagi." Mereka pun mulai memejamkan mata. Mas, bangun, jangan tidur di sini, Mas," seru sebuah suara yang mencoba membangunkan mereka. "Astagfirullah, apa ini? Bangun. Salah satu dari mereka berteriak ke temannya yang masih terlelap tertidur. Mereka pun menjelingkat. Begitu kagetnya mereka tidur sembari memeluk makam. "Mas, kalian kok tidur di sini? Kenapa?" tanya seorang warga yang menemukan mereka sedang tertidur di dalam kuburan. "Itu yang nemuin kalian, Pak Demu, Pak Didarmo," jelas Simbah. "Ini jam berapa, Pak?" tanya mereka. "Jam 5 pagi, Mas." "Loh, kok sampean bisa tidur di sini, Mas?" tanya Pak Didarmo. "Saya tadi melihat motor di luar makam. Ya sudah, tak cari orangnya, tak kira orang mabuk apa bagaimana," seru Pak D. "Tidak, Pak. Saya tidak mabuk. Semalam kami nyasar, tapi saya melihat di sini ada rumah. Terus saya mampir, saya disuruh tidur di sini. Katanya pagi-pagi nanti mau diantar pulang kalau sudah terang. Soalnya sekarang sudah malam, begitu katanya. Akhirnya kita menginap di sini," jawab pemuda itu. "Lah, tidak ada rumah di sekitar sini, Mas. Sudah, ayo pindah dulu," ajak Pak D. Mereka pun berjalan keluar makam. Pak D mengantar pemuda itu ke rumah yang dituju di kampung kami. Usai mereka sampai pun, Pak D mulai pembicaraan lagi. "Di situ tadi itu kuburan, Mas. Tidak ada rumah yang berdiri di sana," seru Pak D. "Ada, Pak. Aku melewati rumah itu dan ada penghuninya. Keluarga yang ada suami istri dan anak," jawab salah satu dari mereka. "Lah, apa iya? Apa wanita itu pakai baju hitam sambil menggendong anaknya?" tanya Pak D. "Iya, Pak, betul," jawab pemuda itu. "Oh alah, itu sundel bolong hitam." Itu demit ya, Pak?" jawab pemuda itu kaget. "Lah iya, sundel bolong hitam itu paling sering mengganggu di sini, Mas. Kuburan itu angker. Nanti pulangnya muter cari jalan lain saja," tegas Pak Didarmo. "Sudah, yang penting kalian selamat. Kedepannya kalian lebih hati-hati kalau mau jalan-jalan ke sini malam-malam. Untung saja kalian tidak dibikin gila, Mas. Orang sini kalau ketemu dengan sundel bolong hitam itu paling takut karena sering sekali minta bonceng di belakang motor. Tapi lagi ini ceritanya seperti itu. Kalian nyasar lalu menginap sampai di rumah goibnya." Begitulah cerita seram dan horor yang dialami di kuburan Gambit yang diceritakan oleh Simbah.
Dan masih banyak cerita-cerita kecil tentang kuburan Gambit. Namun aku pilih yang menurutku cukup dramatis. Dan nanti, jika masih ada cerita yang tertinggal, akan aku ceritakan lagi.